Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, saya Indra Setiawan Aji dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 4C dengan NPM akhir 185. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan QM for Windows dengan metode aggregate planning. Baik, di sini kita sudah memasuki QM for Windows-nya. Sebelumnya mohon maaf Ibu, izin merekam dari HP dikarenakan laptop saya tidak bisa merecord layar karena ada error yang dimana ketika sudah direcord filenya tidak bisa kesimpan. Nah, di sini kita sudah memasuki QM for Windows-nya, lalu kita di sini bisa pencet yang aggregate planning. Lalu di sini ada tulisan judul. Judulnya bisa diisi apa aja. Di sini saya akan mengisi judulnya itu praktek. Nah, karena di sini data saya itu menggunakan 4 bulan, maka di sini diisi number of periodnya 4. Lalu di row names-nya itu kita memakai yang Januari. Dikarenakan dimulainya dari bulan Januari, maka kita pilih yang Januari, lalu pencet OK. Nah, di sini sudah masuk ke memasukkan datanya. Kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Regular time capacity-nya itu 2000. Lalu kita masuk ke unit cost-nya. Lalu kita solve dengan shortage, back order, dan metode smooth production average gross demand. Nah, di sini sudah keluar regular time capacity-nya dengan shortage back order. Regular time produksinya itu 1425, itu karena rata-rata dihitung dari rata-ratanya ya. Lalu di sini di bulan Januari itu kita memiliki demand sebesar 1300 dan kita produksinya itu 1425. Karena demandnya 1300 dan kita produksinya itu 1425, otomatis di sini kita kelebihan stok sebesar 125 di inventory. Lalu karena ini menggunakan metode back order, maka di Februari kita memiliki demand 1900, lalu produksinya 1425. Kita memiliki kekurangan stok sebesar 350. Kenapa cuma 350? Karena 125 ini masuk ke 1425 karena kita memiliki stok barang 125. Lalu di bulan Maret kita memiliki demand sebesar 1500, lalu kita produksinya cuma 1425. Otomatis kita kekurangan kan, tapi kekurangannya itu bukan sebesar 75 teman-teman. Kekurangan kita itu sebesar 425. Kenapa? Karena pada bulan kemarin ini kita shortage-nya itu 350. Jadi ini ditambah ke yang ini teman-teman. Karena kita menggunakan metode back order.
Terus pada bulan April kita memiliki demand 1000, terus regular time produksinya itu 1425. Kenapa di sininya bisa 0? Nah, karena yang tadi teman-teman, kita di sini memiliki shortage 425. Jadi kita ini kekurangan 425 pada bulan kemarin, lalu ditambahkan ke demand ini teman-teman. Jadinya 1425 dikurang 1425 itu 00. Nah, di sini kita memiliki total cost-nya itu 43.375. Lalu kita masuk ke yang loss sales. Edit data. Habis itu solve. Nah, pada bulan Januari seperti biasa kita seperti yang tadi, kita memiliki kelebihan 125. Lalu di bulan Februari kita memiliki demand 1900 dan regular time produksinya itu 1425, maka shortage-nya itu 350. Terus pada bulan Maret kita memiliki demand 1500 dan produksi kita itu kan 1425. Nah, pada metode back order tadi yang shortage ini diikutkan ya teman-teman. Nah, karena ini metode loss sales, jadi shortage-nya itu dianggap hilang saja teman-teman. Yaitu 1500 dikurang 1425 itu sebesar 75. Lalu pada bulan April kita memiliki demand itu 1000, lalu produksi kita itu 1425, maka kita kelebihan inventory itu 425. Nah, di sini total cost-nya itu 43.250 dolar. Lalu kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode cash current demand, cash current demand. Metode back order, edit data, lalu kita solve. Nah, apa itu cash current teman-teman? Cash current itu yang dimana regular time production kita itu mengikuti demandnya ya teman-teman, mengikuti permintaannya. Pada bulan Januari kita memiliki demand 1300 dan produksi kita 1300, maka unit increase-nya itu 0, unit decrease-nya ini 0. Lalu pada bulan Februari kita memiliki demand 1900, produksi kita otomatis juga 1900. Lalu kenapa ini increase 600? Karena pada dibanding bulan sebelumnya kita itu mengalami peningkatan produksi sebesar 600. Lalu pada bulan Maret kita ini mengalami decrease dari bulan sebelumnya itu sebesar 400, dari 1900 ke 1500. Dan terakhir di April ini kita decrease juga sebesar 500, karena pada bulan Maret itu kita produksi 1500, lalu pada bulan April kita hanya memproduksi 1000. Lalu di sini kita masuk ke metode loss sales. Sebenarnya di sini untuk metode ini sebenarnya sama saja, tidak ada yang berubah. Jadi kita langsung masuk ke metode berikutnya saja. Pada metode ini pada metode ini regular time production-nya itu patokannya itu dari bulan sebelumnya. Karena pada bulan Januari ini, bulan sebelumnya itu kita tidak memproduksi nih teman-teman. Jadi kita di sini 0 regular time production-nya.
Lalu shortage-nya itu sebesar 1.300. Lalu pada bulan Februari kita memiliki demand itu 1.900 dan regular time produksinya itu 1.300. Dapat dari mana? Karena pada bulan Januari itu kita berpatokan pada bulan Januari itu 1.300 ini. Nah, di sini kita memiliki shortage itu sebesar 600. Kenapa sebesar 600? Yaitu 1.900 dikurang 1.300. Lalu di sini kita mengalami peningkatan di increase sebesar 1.300 karena sebelumnya kan kita produksinya cuma 0. Lalu pada bulan ini kita produksinya itu 1.300. Lanjut ke bulan Maret itu demandnya itu 1.500. Lalu produksi kita nih berpatokan pada demand yang kemarin nih teman-teman. Demand pada bulan Februari sebesar 1.900. Nah, kita di sini kelebihan stok itu sebesar 400 dan mengalami peningkatan unit itu sebesar 600 karena kan bulan kemarin kita cuma produksi 1.300, lalu bulan ini 1.900. Terus pada bulan April ini memiliki demand 1.000 dan regular time produksinya itu 1.500. Di sini kita memiliki inventory berlebih itu sebesar 900 dan kita mengalami penurunan produksi nih, unit decrease sebesar 400. Kenapa sebesar 400? Karena kita pada bulan kemarin itu 1.900, lalu pada bulan ini itu 1.500. Dan total cost di sini itu sebesar $56.300. Lalu kita ke metode shortage yang lost sales. Di data soft loss sales itu sama seperti tadi ya teman-teman. Shortage-nya NPD itu tidak dihitung pada bulan berikutnya. Nah, di sini itu yang seperti yang tadi 0 0 dan kita kekurangan itu 1.300. Di sini increase decrease-nya tetap 0. Lalu pada bulan Februari kita itu demand-nya itu 1.900, lalu produksi kita itu sebesar bulan Januari demand-nya 1.300. Nah, di sini shortage kita itu 600 dan peningkatan unit increase-nya itu sebesar 1.300. Lalu pada bulan Maret 1.500 demand-nya dan regular time produksinya itu 1.900. Di sini kita inventorinya itu sebesar 400, lalu shortage-nya 0 dan kita mengalami peningkatan unit itu sebesar 600. Lalu pada bulan April 1.000, di sini regular time produksinya 1.500, lalu inventory akhir itu sebesar 900 dan kita di sini mengalami penurunan unit itu sebesar 400. Nah, di sini itu total cost-nya itu sebesar 56.300. Lalu selanjutnya, karena ini udah selesai, nah pada metode yang mana sih kita memiliki total cost itu paling sedikit? Di sini kita memiliki cost paling sedikit itu pada yang di metode smooth production average gross demand itu total cost itu sebesar 43.375, yang loss sale itu 4.350. Maka bisa kita simpulkan biaya yang paling efisien dalam aggregate planning ini terdapat pada metode smooth production dengan shortage loss sales, yaitu sebesar
biayanya itu sebesar 43.250. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.